sebagai pijakan langkah pemerintah provinsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau untuk mengurai dari permasalahan yang Pengawalan seperti apa yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dalam upaya perlindungan terhadap anak? ada kasus-kasus seperti stunting. Nah, itu Jauh. kan juga problematika di kalangan anak-anak. Kemudian juga bagaimana keluarga-keluarga yang miskin ekstrim, Hmm. pendidikan kepada anak-anak, apakah sudah istilahnya mereka itu tercover pendidikannya, kesehatannya, itu kan juga menjadi bagian dari problem kita. Sekarang kan problem tenaga kerja, pengangguran, kemiskinan, itu harus semua sektor harus berpikir ke arah situ, termasuk masalah pendidikan. Ya, pendidikan tadi Pak, mulai dari anak. Halo Empower dan warga masyarakat Jawa Timur. Kali ini di podcast Suara Rakyat kita kedatangan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Agus Cahyono, SHI MHI, dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup penting bagi seluruh warga masyarakat Provinsi Jawa Timur, yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bugar, bahagia. Provinsi Jawa Timur kita tahu bersama punya banyak sekali problem terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Korelasinya sebenarnya seperti apa Pak untuk Komisi A khususnya dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di Provinsi Jawa Timur ini? Sebagaimana tupoksi dari Komisi A, itu berbicara masalah hukum dan pemerintah. Nah, itu yang menjadi fokus di Komisi A di Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau kita berbicara problematika, mungkin bidang garap kita adalah bagaimana kita memastikan regulasi. Regulasi mungkin sebagai pijakan langkah pemerintah provinsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau untuk mengurai dari permasalahan yang muncul. Mungkin termasuk kalau tema podcast hari ini terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka konsen Komisi A ini nanti akan berbicara terkait dengan peraturan daerah. Peraturan daerah. Bahkan sekarang ini kita di Komisi A bersama Badan Pembentukan Perda lagi konsen untuk mengawal Raperda tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini sekarang prosesnya sudah masuk di Propemperda tahun 2025 dan harapan kita, target kita ya di tahun 2025 ini bisa selesai dan menjadi peraturan daerah yang nanti bisa segera diundangkan. Oke. Hari ini yang menjadi konsen utama adalah Komisi A lagi membahas tentang Ranperda, tentang perlindungan perempuan dan anak. Sebenarnya Bapak, apa yang melatar belakangi lahirnya usulan Ranperda ini? Seperti apa kondisi perempuan dan anak yang ada di Jawa Timur dari kacamata Komisi ataupun DPRD secara umum? Ya, sebetulnya yang punya inisiasi Raperda. Jadi kan kita di DPRD itu ada 5 komisi ya. Komisi A, B, C, D, E. Nah, sebetulnya masalah-masalah perempuan dan anak itu secara program dan kegiatan itu ranahnya di Komisi E. Maka termasuk Raperda terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu
inisiasi dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Inisiasinya dari Komisi E. Kemudian itu kan nanti kan masuk diusulkan di Bappeperda, kemudian Bappeperda mengusulkan nanti diparipurnakan, ditetapkan menjadi program pembentukan perda di tahun 2025. Nah, kita di Komisi A ini adalah mengawal bagaimana tema-tema raperda-raperda yang sudah dimasukkan di program pembentukan perda di tahun 2025 ini dikawal oleh Komisi A, sehingga nanti di tahun ini juga harapan kita bisa menjadi perda yang siap untuk diundangkan. Poin-poin krusial yang Pak Agus ketahui lah tentang perlindungan anak dan juga pemberdayaan perempuan, khususnya yang akan diundangkan ini seperti apa? Ya, sebetulnya problem perempuan dan anak ini kompleks ya. Nah, ini kalau kita berbicara tidak sekedar komisi ya, tapi kita berbicara tentang Jawa Timur, tentang permasalahan yang muncul, misalnya terkait dengan anak ya, masa anak itu kan kita masih juga ada kasus-kasus seperti stunting. Nah, itu kan juga problematika di kalangan anak-anak. Kemudian juga bagaimana keluarga-keluarga yang miskin ekstrim, pendidikan kepada anak-anak, apakah sudah istilahnya mereka itu tercover pendidikannya, kesehatannya, itu kan juga menjadi bagian dari problem kita. Termasuk juga fokus pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan masalah perempuan, itu juga banyak juga yang kita hadapi ya. Mulai dari korban perceraian, ya, kemudian juga kematian ibu hamil, kan banyak hal lah yang menyangkut soal perempuan dan anak. Makanya di Provinsi Jawa Timur ini banyak kegiatan-kegiatan yang di situ punya fokus kepada perempuan dan anak. Bahkan ini yang terakhir baru digulirkan, Pemprov Jawa Timur lagi mengawal program pelatihan untuk calon pengantin. Nah, ini yang jomblo-jomblo ya. Nggak tahu ya, ini kayaknya difokuskan yang jomblo-jomblo yang belum kita nikah juga ya. jomblo Pak ini. Karena apa? Angka perceraian tinggi kan di Jawa Timur. Perceraian tinggi. Jadi dengan bagaimana mereka ada pelatihan pembinaan pranikah, harapan ketika berkeluarga itu tidak gampang muncul perceraian. Dan rata-rata kebanyakan program korban dari perceraian itu kan juga dari kalangan perempuan ya. Walaupun ada beberapa kasus memang laki-laki korban perceraian, tapi kan jarang, rata-rata kalangan perempuan. Maka di Provinsi Jawa Timur juga ada program terkait dengan pemberdayaan single parent. Jadi ibu-ibu yang dia punya tugas untuk menghidupi keluarga dan anak, keluarga tanpa ayah, tanpa suami, itu ada program khusus bantuan dari Pemprov Jawa Timur untuk mengawal usahanya, mengawal bisnisnya untuk membantu kehidupan ekonomi single parent itu. Kalau kemudian tadi kita berbicara tentang korban perceraian adalah perempuan, yang lucu kemarin Pak Agus, bahwa kita lihat di media berseliweran bahwa pasca dilantik P3K ya kan, banyak istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suami, terutama di Kabupaten Blitar. Itu yang sempat muncul headline agak heboh di Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya apa yang terjadi? Kok sampai gara-gara naik jabatan atau ada perpindahan nilai ekonomi yang lebih kepada perempuan, yang terjadi adalah menceraikan suaminya. Kalau di sini kan seolah-olah yang kemudian jadi korban kan lakinya gitu kan. Lah, bagaimana menyikapi fenomena seperti ini? Dan juga beberapa data yang kami terima bahwa PMI, pekerja migran, terutama TKW perempuan itu yang ke luar negeri, kemudian tiba-tiba kalau orang Jawa bilang bandem ya, atau tiba-tiba menceraikan suaminya dari luar negeri. Nah,
upaya apa kemudian yang mungkin dilakukan atau ide dan gagasan yang bisa diberikan kepada masyarakat agar hal-hal seperti itu tidak terjadi? Ya, benar. Jadi memang juga selain korban perceraian perempuan, memang beberapa kasus itu banyak juga memang laki-laki itu menjadi korban perceraian. Betul, termasuk banyak juga pekerja-pekerja migran ya. Tahu-tahu tanpa sepengetahuan suami itu menerima surat cerai. Dan sekarang kan kayak perceraian itu kan kayak mudah banget. Ketika dikawal oleh advokat ke pengadilan agama tanpa kehadiran suami, vertek ya, tahu-tahu putusan surat cerai ya. Termasuk ini menjadi konsen kita ya. Termasuk di Jawa Timur kita ada perda tentang ketahanan keluarga. Ya, jadi nanti dengan kasus ini kita juga akan mengawal bagaimana pelaksanaan di lapangan terkait dengan perda. Maka di Komisi A kemarin itu lagi mengawal beberapa perda-perda yang ada, regulasi yang ada. Satu, perda-perda yang sudah tidak relevan. Ya, kemarin kalau tidak salah ada 6 perda yang kita ajukan untuk dihapus ya, untuk dicabut. Kemudian kita juga mengawal beberapa perda-perda yang belum terbit pergubnya. Jadi untuk pelaksanaan teknis itu kan kita termasuk nanti kita akan coba kawal terkait dengan perda ketahanan keluarga. Termasuk nanti kasus-kasus perceraian entah korbannya laki-laki ya atau korbannya perempuan. Nah, semoga dengan pelaksanaan pengawalan perda ketahanan keluarga nanti bisa mengurangi angka perceraian. Yang tadi saya sampaikan kan sekarang lagi kemarin disampaikan ya bahwa DPRD pun juga mengawal ini program untuk pembinaan calon pengantin itu. Harapan kita juga tidak terjadi itu. Katakanlah naik ada peningkatan penghasilan, status sosial, status ekonominya naik, kemudian dia mencampakkan laki-laki lah itu kan bahaya dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Harapan kita ya namanya keluarga itu kan ya saling membantu, ya saling menolong, saling mengisi, saling menutupi kekurangan ya. Ya. Termasuk saya sendiri kan juga ada beberapa lembaga pendidikan ya. Termasuk di situ kita konsen juga dengan anak-anak, kita juga konten dengan wali santri, nilai-nilai itu ya termasuk dengan kaitannya dengan ketahanan keluarga, bagaimana mengawal anak-anak, kemudian juga pemberdayaan ibu-ibu. Kita ada pertemuan di yayasan itu juga ada pertemuan bulanan. Wali santri yang rata-rata ibu-ibu, kemudian kita juga di sekitar yayasan itu kita mengundang ibu-ibu di seputar yayasan untuk kita berbicara tentang pemberdayaan. Ya selain juga kita ada pembinaan keagamaan ya karena basic yayasan Islam, tapi kita juga mencoba untuk menggali potensi ekonomi dari ibu-ibu di lingkungan. Nah itu secara kegiatan kita ya. Mungkin senyampang saya juga jadi anggota dewan. Nah, itu kan tugas-tugas kedewanan secara personal juga saya lakukan. Satu sisi itu juga menjadi bagian daripada memelihara konstituen lah. Memelihara konstituen, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Kita bahkan punya gini ya. Kita di PKS ya, karena saya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kita itu punya beberapa titik sekolah ibu, namanya. Sekolah ibu. Ya, sekolah ibu. Menarik ini. Ya. Saya baru dengar sekarang. Baru dengar sekarang. Istilah sekolah ibu. Ini sekolah ibu. Frekuensinya kita sebetulnya ingin setiap pekan sekali ada pertemuan, tapi selama ini kita masih melakukannya sebulan sekali.
Ini di beberapa titik-titik, di beberapa desa. Nah, biasanya satu Di desa, Trenggalek satu berarti, di Bos. Trenggalek ada, di Kecamatan Durinan itu ada beberapa titik juga sekolah ibu. Apa materinya di situ? Kita mengundang profesionalis. Jadi kita undang ibu-ibu, kita kasih tema, misalnya bulan ini tema kita membuat kue. Nah, kita undang Ahlinya. ahlinya, dalam ahli bidang membuat kue. Lah itu dia menyampaikan. Gitu. Kemudian lain waktu kita mengundang terkait dengan kesehatan keluarga. Kadang kita mendatangkan dokter, bagaimana hidup sehat, menjaga kebersihan supaya badan tadi lah. Sekolah ibu itu isinya itu. Dan memang pesertanya ibu-ibu. Jadi kalau jenengan ikut tuh enggak boleh. Waduh, saya ibu-ibu semuanya. Nyawang ibu-ibunya saja untuk hiburan dan cuci mata. Dan itu efeknya luar biasa dan semangat juga. Selain juga pemberdayaan, keterampilan, juga mereka mendapatkan beberapa informasi terkait dengan ya seputar problematika kehidupan dalam berkeluarga, termasuk sektor kesehatan, tadi juga masalah ekonomi. Bahkan suatu saat kita juga memberikan materi-materi tentang politik kepada ibu-ibu. Wow, wajib itu. Ya, supaya tahu mereka ya. Jadi apa sih fungsinya kita berdemokrasi? Kadang orang bilang aku milih orang milih podo wae. Ya. Biasanya aku buruh, presidennya ganti, aku yo panggah buruh. Anggota dewannya ganti-ganti, aku yo panggah buruh. Lah, ini kan sebenarnya konstruksi berpikir yang kurang benar. Yang kurang pasti kita sampaikan bahwa satu suara yang kita berikan itu punya makna yang luar biasa. Itu salah satu ya program yang kita lakukan terkait dengan pemberdayaan perempuan ya, ibu-ibu itu. Termasuk kita ada sekolah ibu. Dan itu memang bagian dari program kita di PKS Sekolah Ibu itu. Oh, jadi itu program resmi, kepartaian. Program kepartaian. Kalau tadi kan kita punya Yayasan Pendidikan Sosial dan Pendidikan. Nah, itu kegiatan sosial yayasan. Nah, kalau yang Sekolah Ibu itu memang murni kegiatan kepartaian. Dan mungkin di forum podcast ini ketika mungkin ada ibu-ibu yang di tempat tertentu menginginkan kehadiran kita untuk mendirikan sekolah ibu. Nah, kita siap untuk merespon, kita siapkan pematerinya, apa yang dibutuhkan, mungkin masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah ekonomi atau pemberdayaan atau masalah apa, nanti bisa kita. Nah, ini Empower ada sebuah peluang yang luar biasa dan juga bagi seluruh warga masyarakat Jawa Timur, khususnya ibu-ibu, yang memang menginginkan materi mulai dari pemberdayaan, kemudian pendidikan, kemampuan skill, bahkan politik. Bapak Agus selaku anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera siap untuk kemudian membantu untuk menelurkan program yang sangat luar biasa yang disebut dengan sekolah ibu. Nah, ya. Ini menjadi satu catatan kita bersama agar bahwa pendidikan memang sebuah kewajiban bagi umat manusia mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Kadang ibu-ibu sudah capek ngurusin anak, ngurusin keluarga, lupa bersekolah lah. Ini ada peluang yang sangat luar biasa. Monggo sekali dimanfaatkan dan nanti bisa berkontak dengan Bapak Agus di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Di situ ya Pak Agus ya tempatnya. Kita sudah ngomong agak panjang terkait dengan ibu-ibu, terutama pemberdayaannya. Kita geser sedikit arah kita ke anak, Pak. Empower dan seluruh warga masyarakat Jawa Timur, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar terkait dengan pemberdayaan perempuan, dan setelah ini kita akan bergeser kepada topik selanjutnya atau tema kedua, yakni perlindungan anak. Pak Agus, sebenarnya regulasi atau upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama Komisi A, dalam upaya mengawal perlindungan anak? Namun Sobat Empower, sebelum Pak Agus menjawab, kita break sejenak dan kembali setelah yang mau lewat.
Empower dan seluruh warga masyarakat Jawa Timur, kembali lagi ke podcast Suara Rakyat bareng DPRD Provinsi Jawa Timur, melanjutkan pembahasan kita yang terjeda sejenak. Saya balik lagi bertanya kepada Pak Agus. Pak Agus, sebenarnya pengawalan seperti apa yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dalam upaya perlindungan terhadap anak? Sebagaimana tadi yang sempat saya sampaikan, bahwa sekarang lagi ada inisiasi dari Komisi E terkait dengan Raperda, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, kita di Komisi A tupoksinya adalah mengawal bagaimana Raperda itu benar-benar menjadi perda yang menjadi bagian dari solusi di problematika seputar perempuan dan anak di Jawa Timur. Harapan kita nanti Komisi E sebagai inisiator, kita kawal bagaimana proses pembentukan perda ya nanti di panitia khususnya itu bisa mencakup banyak hal ya seputar perlindungan anak. Bisa jadi nanti proses pembahasan Raperda itu juga dilakukan oleh Komisi E sebagai inisiator. Kita mengawal di situ, mengawal bagaimana perda nanti bisa mencakup pasal-pasal babnya, bisa mencakup semua permasalahan kebutuhan Jawa Timur, kemudian juga bisa tepat waktu selesainya, dan nanti ketika sudah menjadi perda akan kita kawal bagaimana peraturan gubernurnya itu bisa segera terbit juga, segera ditindaklanjuti ya. Karena ranah-ranah kita di situ ya. Kalau teknis sampai teknis pasal-pasal dan sebagainya, itu nanti biasanya dilakukan oleh panitia khusus ya. Bisa jadi pansus itu nanti lintas komisi juga ya, dari berbagai komisi. Salah satunya juga bisa juga dari komisi A, B, C, D dan E. Ya. Nah, terus kemudian apakah ada ruang gitu, pada saat nanti pansus terbentuk, ya kan? Pansus kan pasti dibentuk untuk ranperda ini. Ya. Apakah ada ruang kepada masyarakat, khususnya para aktivis yang kemudian berkecimpung di perlindungan anak terutama, untuk ikut menyuarakan dan memberikan tambahan data supaya perda ini betul-betul sesuai dengan peruntukan dan juga kebutuhan? Ya. Ruang apa yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk mengisi itu, Pak Agus? Biasanya dalam proses pembentukan perda itu ada hearing panitia khusus dengan masyarakat ya, dengan tokoh masyarakat atau dengan para profesional yang dia berkecimpung di tema terkait ya. Bisa para tokoh-tokoh itu diundang ke DPRD untuk berbicara seputar itu, termasuk juga bisa nanti di musim reses. Nah, di musim reses anggota dewan itu turun, salah satunya menggali aspirasi kepada masyarakat terkait dengan tema itu. Kan dalam proses Raperda itu setelah nanti dinotakan dinotakan itu salah satunya kan ada pemandangan fraksi. Ya, bagaimana pandangan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi dari lintas partai politik. Nah, itu bisa anggota-anggota yang dia reses, kemudian menerima aspirasi masyarakat seputar Raperda tertentu, itu disatukan menjadi pandangan fraksinya. Dan itu nanti disampaikan di paripurna, itu menjadi pelengkap ya, dari perda atau Raperda yang lagi dibahas. Dan tradisinya panitia khusus itu lintas fraksi. Ya, lintas fraksi. Jadi mengambil person-person dari fraksi secara proporsional. Kalau partai atau fraksinya itu anggotanya banyak, ya biasanya proporsinya lebih banyak. Tapi biasanya hampir seluruh fraksi itu ada perwakilannya di setiap tema pansus. Nah, itu nanti disitulah ruang juga kita sebagai anggota DPRD ketika turun bahkan di kehidupan sehari-hari atau dalam forum apapun bisa juga menggali informasi dari masyarakat. Bahkan kita secara personal bisa minta saran pendapat dari para tokoh-tokoh
yang kompeten, yang berbicara seputar perempuan dan anak nanti bisa kita suarakan di forum-forum pembahasan raperda. Ya, dari situlah insya Allah nanti perda yang ditelurkan itu perda-perda yang betul-betul relevan ya. Ini Pak Agus, sepengalaman Pak Agus yang kemudian mengelola sebuah yayasan Islam yang kemudian berfokus kepada pendidikan terhadap anak. Persoalan anak yang hari ini perlu untuk kita kita perbaiki bersama atau perlu diberikan kepada mereka sebenarnya apa sih? Kadang warga masyarakat itu nggak ngerti butuh anakku itu apa sebenarnya. Ya, kebetulan saya itu punya lembaga mulai dari prapaut. Jadi kan PAUD itu kan usia sekitar 3 tahun ya. Itu ada anak yang usia 1 tahun itu sudah dititipkan ke lembaga kami. Jadi masih toddler gitu ya, prapaut. Jadi itu kita menyebut program kita dengan Taman Pengasuhan Anak. Taman Pengasuhan Anak. Jadi di situ ya biasanya kita memperdengankan ayat-ayat Al-Quran, biasanya kita putar murotal, kadang juga kita bacakan cerita-cerita yang mendidik gitu di anak-anak usia itu. Kemudian kita ajari bagaimana bersosialisasi dengan teman ya di usia itu. Kita dapati juga kasus-kasus di anak-anak ya. Itu mereka yang bapak ibunya itu kerja luar negeri itu ada itu beberapa anak yang itu rata-rata juga problem ya ada problem karena mungkin dia ikut neneknya dan sebagainya di rumah itu kurang mendapatkan kasih sayang orang tua dan itu ternyata di sekolahnya juga perlu perhatian khusus ya perlu perhatian khusus ya mungkin kadang-kadang sulit untuk dikondisikan kadang juga merasa minder gitu, nggak sulit untuk bersosialisasi dengan temannya atau ada yang kebablasan nggak mau diatur gitu. Itu biasanya kasus-kasus itu muncul di sekolah itu tidak lepas dari kondisi keluarga, ya kondisi keluarga ya. Kita perlu perhatian mungkin termasuk ini kan tugas pemerintah juga ya. Betul. Tugas pemerintah artinya kondisi ekonomi keluarga itu juga berimbas kepada anak-anak. Makanya kita harus punya perhatian bagaimana pengentasan kemiskinan itu terus menjadi prioritas pemerintah, termasuk kita di Provinsi Jawa Timur itu, supaya nanti juga nasib anak-anak, nasib generasi muda itu baik ke depan ya. Karena kondisi ekonomi orang tua itu sangat berpengaruh kepada kepribadian, psikologi, dan termasuk juga intelektual anak gitu ya. Intelektual anak. Dan itu sering kita dapat. Kok ada anak-anak di lembaga kita itu problem ya ternyata rata-rata dari rumah. Dari rumah. Nah, ini pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang terus maksimal untuk melindungi anak-anak itu. Jadi selain hal itu kemudian memang sangat mengharuskan kepada pemerintah pada khususnya untuk memberikan perhatian lebih terutama untuk keluarga-keluarga yang banyak ditinggalkan kedua orang tuanya yang kalau kita tahu bareng lah Tulungagung, Trenggalek dan sekitarnya itu banyak TKI dan TKW yang bertebaran di luar negeri sehingga agak sangat wajar pada saat anak-anak itu kurang perhatian. Nah, pada saat Bapak mengetahui anak-anak terutama di lembaga pendidikan yang jenengan bina itu kemudian kurang perhatian dan kemudian susah untuk dikondisikan, upaya apa Pak kemudian yang dilakukan? Ya, kita biasanya membangun komunikasi dengan keluarga yang di rumah ya. Kita kadang juga silaturahmi ke keluarga di rumah. Kita mencoba juga memberikan ya pemahaman dan kita ajak kerjasama ya bagaimana anak itu kita kelola di sekolah dan bagaimana anak itu dikelola di rumah ya. Kalau kita berbicara perlindungan anak tadi ya, kalau pemerintah sih sebetulnya sudah ada program, misalnya di sektor kesehatan, itu kan ada posyandu,
Posbindu. Iya, yang itu memberikan kemudahan. Bahkan beberapa keluarga miskin ada bantuan gizi untuk Gizi, anak, termasuk program stunting dan sebagainya. stunting. Tapi kita juga harus berpikir tentang kondisi keluarga tadi, So, orang tua, ekonomi orang tua, ya, karena tadi ya kasus-kasus itu ternyata sangat berdampak kepada anak-anak ya, kepada anak-anak. Jadi kalau kita ingin generasi ke depan itu generasi yang kuat, apalagi kita mencantangkan Indonesia emas ya, Mas, kita harus melakukan perlindungan kepada anak. Salah satunya itu bagaimana kita mengawal kondisi ekonomi masyarakat, bagaimana dientaskan dari kemiskinan, secara otomatis itu nanti juga akan berdampak baik kepada generasi ke depan. Itulah ya perlindungan secara real ya kepada anak-anak yang harus dilakukan oleh pemerintah. nah ini ada kasus yang lucu. Memang kita amati bersama bahwa banyak orang tua yang lebih mementingkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya sehingga sedikit terabaikan. Wes anak sudah disekolahkan, kemudian sudah ada dibimbing, sudah ada yang ngomong, tapi mentalnya ini kemudian yang harus dijaga sebenarnya. Nah, bagaimana peran serta pemerintah khususnya inisiasi terutama kalau ada Komisi A dalam kesehatan mental anak. Ini yang jarang sekali saya lihat dibahas. Kenapa? Yang kita amati bersama, kalau kita ngomong anak programnya adalah stunting. Stunting lagi-lagi kita ngomong kesehatan dan badannya. Kita ngomong pendidikannya, sekolahnya di cover, makannya di cover, tapi pendidikan mentalnya ini Pak. Nah, ini harusnya seperti apa Pak dalam mengelola pendidikan mental ini yang terutama? Ini kan peran orang tua sebetulnya, peran orang tua termasuk juga peran guru, peran guru. Di sekolah juga tidak boleh fokus hanya akademis, tapi juga bagaimana membentuk kepribadian anak. Kemudian juga di rumah, betul ya, kadang orang tua karena minimnya pengetahuan tentang bagaimana membina anak, itu memang kita dapati. Jadi anak itu yang penting sehat, tumbuh normal. Kadang faktor-faktor tentang kesehatan mental tidak terpikirkan ya. Bahkan begini, investasi anak itu eman gitu ya. Misalnya gini kasus para TKI dan sebagainya, ketika dia bekerja di luar negeri pulang kan lebih membangun fisik. Rumahnya yang bagus, mobilnya yang bagus. Kemudian anak-anak itu juga kadang kalau punya harta lebih dikasih motor yang bagus, belikan HP masih kecil kemana-mana, membawa HP bermerek dan sebagainya. Itu kan sebenarnya juga tidak pas lah. Uang sakunya over. Nah, jadi perlu juga tadi pendampingan kepada keluarga. Bagaimana punya orientasi hidup yang lebih baik ya. Kadang orang itu lebih ingin tampak status ekonomi, status sosialnya itu di hadapan masyarakat itu tinggi, tapi dia bahkan kadang mengabaikan tentang kondisi anak-anak gitu ya. Kadang mau menyekolahkan anak, kemudian mendatangkan guru-guru yang berkualitas atau mungkin juga kebersamaan ibu dan anak, orang tua dan anak itu kadang tidak begitu diperhatikan. Kadang orang tua fokus kerja, mencari uang, kemudian tidak ada waktu untuk anak-anak. Nah itu kan juga satu sisi kurang bagus ya, kurang bagus. Tetap dan ini kembali kepada memang kesiapan orang tua, tentang edukasi orang tua, bagaimana mendidik anak, bagaimana harus berkeluarga. Makanya tadi ini ada program pendampingan pelatihan bagi calon pengantin. Itu sebetulnya kan edukasi bagaimana berkeluarga, bagaimana nanti kalau punya keturunan, bagaimana nanti orientasi ke depan untuk membawa anak-anaknya menjadi generasi penerus yang berkualitas ya. Sehingga dari situ insya Allah nanti generasi ke depan itu akan lebih
lebih tertata mentalnya, termasuk juga fisiknya juga. Kalau sekarang kan kita mungkin banyak kita dapati anak-anak sehat Indonesia, generasi anak-anak itu Emas. tumbuh dengan baik Sehat dan secara baik. fisiknya, tapi secara mentalnya kita kurang kurang perhatian. Oke, Empower dan juga seluruh warga masyarakat Jawa Timur, kita sudah agak ngomong panjang lebar terkait dengan anak usia dini. Ini masih usia dini. Setelah ini akan kita tingkatkan ke anak dengan usia yang lebih tinggi, terutama di situ ada banyak problem yang lebih masif, ada kaitannya dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Kita tahu bareng ada beberapa anak yang putus sekolah, kemudian pekerja di bawah umur dan lain sebagainya. Namun untuk membahas topik itu bersama Pak Agus, kita setelah break berikut ini. Baik, Empower dan seluruh warga masyarakat Jawa Timur, kita tadi sudah ngomong banyak terkait perlindungan anak dan juga terutama pendidikan usia dini. Sekarang kita akan ngomong persoalan permasalahan yang muncul, Pak Agus. Jadi gini, Pak Agus, kita banyak data yang masuk dan juga beberapa pemberitaan yang tersebar, baik media massa, media elektronik dan TV, bahwa tingkat putus sekolah kita masih cukup banyak, cukup tinggi. Ada di setiap desa pasti ada anak yang putus sekolah, terutama yang kurang mampu ataupun kenakalan remaja. Di sisi lain, kemarin juga kita menemukan bahwa banyak sekali pekerja di bawah umur yang belum saatnya bekerja, di bawah 17 tahun sudah bekerja. Dan rata-rata pekerjaannya itu ada di tempat yang sedikit tanda kutip agak kurang baik. Nah, menyikapi persoalan ini seperti apa, Pak Agus, yang bisa dilakukan? Ya, sebetulnya istilah sekolah gratis itu sudah lama ya. Yeah. Bahkan wajib belajar 12 tahun, 12 tahun. itu implikasinya kan pemerintah harus menyediakan 100% biaya pendidikan. Ini kan yang kadang masih terjadi di lapangan, kok masih ada tarikan, ada pungli dan sebagainya. Saya pikir ini tidak boleh terjadi ya. Anak putus sekolah karena kurang biaya itu tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, sehingga ini harus ada pengawalan yang lebih serius dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Termasuk kemarin akan ada kasus juga anak-anak yang demo di salah satu sekolah di Trenggalek, di SMA negeri di salah satu kecamatan. Itu demo karena ada tarikan. Nah, itu sampai akhirnya ya kita dari DPRD ada yang datang ke sekolah tersebut kemudian meluruskan ya. Nah, itu ternyata kan anak-anak lagi demo terkait dengan tarian oleh komite, kemudian itu untuk apa saja. Nah, sebetulnya harapan kita ya sudah tidak ada tarikan lagi ya. Sekolah negeri sudah ada bantuan BOS, ya bahkan nanti ketika anak-anak kok itu dari kalangan keluarga miskin, bahkan miskin ekstrim, itu ya pemerintah bisa misalnya harus memberikan bukunya, memberikan seragam dan sebagainya, supaya tidak ada lagi anak putus sekolah. Sebenarnya dari regulasi yang ada dan kebijakan pemerintah sudah tidak ada lagi istilah anak putus sekolah karena tidak ada biaya, ya tidak ada biaya. Apalagi sekarang misalnya ada namanya sekolah rakyat, sekolah rakyat. Walaupun sebetulnya kalau sekolah itu sudah gratis, di mana-mana gratis ya, tidak perlu lagi kita bikin sekolah yang mahal. Enggak, maksudnya sekolah tertentu yang sekolah rakyat yang difokuskan untuk anak-anak miskin. Nah, itu menjadi programnya Bapak Presiden ya, tapi ya kita dukung saja. Walaupun satu sisi kadang anak-anak gengsi, sekolah mana? Di sekolah rakyat. Berarti saya keluarga miskin. Tapi itu memang ada kegiatan lebih karena dia boarding gitu ya. Diasramakan dan sebagainya. Dan saya pikir harapan kita ya sekolah itu ya gratis ya. Karena wajib 12 tahun ya gratis. Kalau mereka dari keluarga mampu ya oke, yang tidak mampu bisa juga sampai disubsidi subsidi ininya, seragamnya, bukunya, sehingga tidak ada lagi anak itu yang putus
putus sekolah ya, mulai dari anak-anak sampai mungkin usia SMA ya. Saya pernah berdiskusi dengan Bappenas ya. Pada waktu itu datang ke Trenggalek. Kemudian kita satu forum. Waktu itu saya masih di DPRD Trenggalek ya. Kemudian saya salah satu narasumbernya. Sebetulnya pendidikan kita ini bisa didesain sejak awal ya. Bisa didesain sejak awal. Jadi mulai dari anak-anak, kemudian deteksi potensinya apa. Dia ketika sudah ada penjurusan di SMA, anak-anak potensinya mana itu dikawal. Kemudian termasuk dia dari SMP itu harus ke SMA atau SMK. Itu bisa juga sebetulnya dideteksi. Termasuk anak-anak yang kuliah. Kuliah itu perguruan tinggi bisa buat kuota. Jadi kebutuhan sekarang ya lagi tren ya. Yang tren sampai tahun 2023 tahun ini tuh 2032 kayak keliru. Itu kita butuh 70.000 dokter spesialis. Itu ya yang baru disamakan oleh pemerintah pusat oleh Pak Presiden ya. Bahkan selama 4 tahun ke depan mau bikin rumah sakit berkualitas, 500 rumah sakit berkualitas di seluruh Indonesia. Itu kan bisa juga diproyeksikan pendidikan. Nanti jurusan kedokteran sampai dokter spesialis. Bahkan kemarin ada wacana kuliah kedokteran itu dibuat ikatan dinas. Saya setuju itu sebetulnya. Karena apa? Sekolah kedokteran itu biayanya mahal. Mahal, Pak. Ketika nanti dia lulus spesialis, ketika sekolahnya mahal, itu kan tarifnya mahal juga. Nah, akhirnya korbannya adalah pasien lagi. Apalagi pasiennya anak dan perempuan. Wah, kacau. Tapi kalau misalnya sekolah spesial itu ada ikatan dinas, seleksinya ketat, lulusannya berkualitas, dia menjadi abdi negara. Sehingga masyarakat itu bisa menikmati. Saya setuju ide yang muncul bahwa kedokteran dibuat ikatan dinas. Dan sebenarnya terkait dengan pendidikan tadi sudah bisa diproyeksikan. Kebutuhan guru 5 tahun berapa, 5 tahun ke depan itu berapa. Sehingga kampus itu menerima jurusan pendidikan itu berapa. Misalnya kita nanti butuh arsitek Indonesia itu untuk pembangunan berapa. Itu yang jurusan itu dibuka sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tidak lagi anak lulus kuliah kemudian dia menganggur. Jadi pemerintah harus itu. Termasuk ketika lapangan kerja yang ada itu tidak mampu menampung generasi mendatang, ya pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaan. Kan Indonesia itu luas ya, misalnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, perikanan laut, itu kan terbuka kalau itu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah mengawal proses pendidikan. Ketika lulus langsung ditempatkan itu ke titik-titik sektor itu, sudah Indonesia itu akan minim problem ya. Sekarang kan problem tenaga kerja, pengangguran, kemiskinan. Itu harus semua sektor harus berpikir ke arah situ, termasuk masalah pendidikan ya. Pendidikan tadi mulai dari anak. Sehingga nanti ke depan tidak ada lagi misalnya keluarga miskin, kemudian kasus-kasus yang terjadi kan ya problem utamanya kayak masalah ekonomi ya, diawali dari problem ekonomi ya. Yang diawali dari mungkin juga proses pendidikan. Ini pemerintah memang ini PR-nya banyak, tapi juga harus terus berusaha semaksimal mungkin ya. Apalagi sekarang banyak demo ya. Mulai DPR yang digoyang ya. Bahkan Jawa Timur ini infonya tanggal 3 itu mau ada demo gubernur ya. Kita juga akan kena imbasnya juga kita yang di DPRD, karena DPRD itu kan mitra dari pemerintah daerah ya. Harapan kita ya itu hak ya, orang demo menyampaikan aspirasi itu hak yang dilindungi oleh undang-undang ya. Harapan kita tertib ya, menjaga ketertiban, aman, tidak anarkis, tidak merugikan. Oke, bagus. Kalau itu ini kok lari ke sini ya kita ya. Iya, kok lari ke sini ya. Padahal temanya tadi tentang perlindungan anak, pemberdayaan perempuan. Ya, kita kembali ke tema lagi kan. Karena politisi itu biasanya kok
tersentil masalah politik. Wes, naik Wah, sudah. itu lain ceritanya. Marwahnya sudah berubah, Ya, Mas. ini kembali lagi coba kita. Ini Mas, oke, saya Mas teringat ya. Jadi kita di PKS Heeh. itu ada struktur bidang perempuan ada, Heeh. termasuk kita ada istilah program RKI, Rumah RKI. Keluarga Indonesia. Kemudian kita juga punya bidang ketahanan keluarga. Jadi di PKS itu ada itu. Coba Pak Agus jelaskan, RKI itu seperti apa, ketahanan keluarga itu seperti apa? Ya, jadi ketahanan keluarga itu ya kita bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat, program seperti KDRT. Nah, itu bisa bisa dihindari. Kemudian juga masalah-masalah lain seputar keluarga, perceraian ya gitu. Bagaimana ketika ada problem di rumah tangga, lah itu ketahanan keluarga di situ. Ya, bagaimana keluarga itu tidak rentan dengan perceraian, tidak rentan dengan kekerasan ya, sehingga kita melakukan edukasi kepada keluarga. Ya, keluarga internal PKS juga kita melakukan sosialisasi entah lewat media sosial atau program-program yang di lapangan langsung dengan para konstituen. Program RKI itu hanya untuk internal PKS atau untuk masyarakat umum? Ya, kalau kita kan partai juga untuk internal, juga untuk masyarakat umum ya. Rumah Keluarga Indonesia itu. Rumah Keluarga Indonesia itu bahkan kita membuka membuka konsultan. Nah, kita di kantor-kantor PKS, kita sediakan waktu, kita sediakan profesional, ya ahlinya yang kalau orang mau konsultasi terkait dengan problem keluarga, lah itu kita terima. Itu lokasinya di semua cabang PKS? Ya di kabupaten-kabupaten biasanya. Di DPD, Dewan Pengurus Daerah, level kabupaten atau kota. Belum bisa merambah sampai ke kecamatan. Ya, biasanya kita nanti ya mengundang ketika ada masyarakat umum yang ingin konsultasi ya kita hadirkan ahlinya. Ya. Selain program konsultasi, apakah ada semacam program yang itu diperuntukkan untuk masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi? Karena sebagian besar yang disampaikan Pak Agus terkait dengan rumah tangga itu awalnya dari ekonomi dulu. Gitu. Ya kita ada. Jadi kegiatan-kegiatan bidang perempuan masuk ketahanan keluarga itu ya mulai dari yang biasa dilakukan bentuk kegiatan sosial semacam pasar murah. Nah itu kan kita lakukan biasanya kita di titik-titik keluarga-keluarga yang rentan. Kadang kita ngasih bagi-bagi sembako ya, misalnya untuk bantuan keluarga miskin ya. Walaupun itu tidak bisa menjadi satu program yang besar, program yang terus-menerus karena cost-nya kan juga besar. Tapi biasanya kita memberikan istilahnya juga berkoordinasi dengan para pejabat publik PKS, anggota dewan, untuk juga melakukan kegiatan itu, dipantau misalnya paling enggak di sekitar rumahnya, di lingkungannya kalau ada keluarga-keluarga yang miskin, nah itu diharapkan para tokoh-tokoh PKS itu juga membantu. Termasuk tadi saya sebut sekolah ibu, nah itu juga kita lakukan misalnya latihan menjahit, latihan bikin kue, termasuk latihan ternak. Kan juga ada ibu-ibu yang punya potensi, ya punya lahan gini, dimaksimalkan, bisa juga kita lakukan pelatihan-pelatihan. Apalagi kalau Galek dan sekitarnya itu cukup menarik gitu kan, banyak pegunungan dan masih hijau. Pak Agus, ya terakhir sebelum nanti closing statement, harapan Pak Agus bagaimana untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di Jawa Timur? Ya harapan kita, saya sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKS, yang sekarang lagi mau digodok tentang Raperda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini bisa segera dilakukan pembahasan, dan harapan kita di tahun 2025 ini sudah bisa disahkan menjadi perda, dan itu nanti akan lebih bisa memaksimalkan
kerja-kerja pemerintah Provinsi Jawa Timur karena sudah ada regulasi yang menaunginya. Pak Agus, terima kasih kehadirannya di podcast Suara Rakyat. Kita akan ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Empower dan seluruh warga masyarakat Jawa Timur, terima kasih sudah hadir dan menyimak sajian pada kali ini dan sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.